welcome back to part 2 of my AC and air mask problem. Sekarang gue bener-bener mau OTW ke suatu tempat yang namanya Sedudo AC. Sambil ini mendinginkan badan. Oke, jalan. Nah, gue dapat rekomendasi ke tempat ini dari teman gue, Mas Bagas. Terima kasih. Nah, katanya di sini bisa benerin AC. Nah, sekarang gue bawa uang. Alhamdulillah ada uangnya. Insya Allah cukup. Kalau misalnya kurang ya kita bawa kembali lagi nanti. Ini kita mau cek dulu apakah memang benar-benar rusak, apa mau ganti semua. Bukan sana ganti semua, diperbaiki apa diganti bahasanya. Nah, kan kita udah tahu masalahnya dulu adalah kerusakannya ada di mungkin ada di dua tempat ya untuk AC ya. Nah, satu di kompresor, kedua di magnetic clutch-nya nggak muter. Nah, untuk magnetic clutch itu problemnya bisa diganti dengan magnetic clutch baru yang khusus kompresornya sama ya. Nah, tapi kenapa magnetic clutch-nya nggak muter? Itu bisa jadi kena kompresornya. Jadi the whole kompresor dan magnetic clutch kena semua, jadi rusak dua-duanya. Nah, gue mau ke sana mau ngecek dulu apakah memang benar-benar dua-duanya rusak, apa salah satunya rusak jadi bisa diganti. Jadi gue nggak keluarin duit sampai, maaf nih, duitnya sampai 10 jutaan buat ganti hal yang cuma harganya 2 jutaan gitu loh. Nah, sekarang kita mau ke sana ya. Nih gue cut sampai posisi aja soalnya mau dipakai buat maps juga. Oke, udah mau nyampe Sedudo AC mobil. Deket apa baik? Deket Pondok Indah, Jalan Pondok Pinang. Gue gak kelewatan. Ini kalau kelewatan habis bener. Mana dia? Aduh. Ay, menyangkut nih. Caranya gue nyampe. Ngecek evap, ngecek kompresor, ngecek magnetic clutch, ngecek oli dryer, sama ngecek beberapa lagi nih. Mas Supri jago banget emang. Oke, kalau bisa kelihatan di situ ada AC filter nih. Ini baru gue pasang kira-kira 2 bulan lalu lah. Sebelumnya sebelum itu nggak dipasang, jadi ada bau-bau langsung masuk gitu, sama nggak ke filter lah AC-nya. Jadi yang kena evap. Yang freon habis ya Pak. Tapi tadinya kalau freon yang penuh dingin banget nggak? Iya, normal. Dingin, normal. Ya. Ternyata nggak cuma clutch-nya, tapi kompresornya juga. Jadi katanya kompresor gue hitam. Ya pakai mobil udah biasa kan? Terus gara-gara mungkin ada kerusakan di selang, itu nyambung ke evaporatornya, kena oli, penuh dengan oli lah dari freon, dari kompresor. Itu juga kenapa kali dia nggak muter clutch-nya, gara-gara dia terpaksa gitu kan ngasih freon, jadi clutch-nya muter ketika nggak digas. Nah, apa maksudnya nggak hidup ketika dihidupin loh, bukan nggak digas.
sama extra fan depan sebenarnya nggak hidup nih. Extra fan depan kalau kelihatan nih, ada extra fan nih, katanya ada extra fan helm itu nggak hidup. Sebenarnya nggak masalah, gue nggak, karena itu kan extra fan untuk AC. Mobil gue udah nggak hidupin AC kurang lebih 2-3 bulanan, jadi extra fan-nya nggak pernah hidup. Dan gue waktu ngecek extra fan hidup nggak hidup itu, gue ngecek dia punya konduktor kan, harusnya sih ada harusnya ada tekanan listrik, mungkin nggak nyambung ke masuk extra fan-nya atau ke relaynya. Jadi lagi bingung nih. Ini Mas Supri yang pernah megang mobilnya Aulia ya, 36 juga. Sama BTW itu yang 34 di pojok noh. Tuh punya Mas Bagas. Parkir di sini bu ternyata. Ya, kondisinya ternyata kompresornya sampai hancur. Patah tadi apa mas? Klepnya patah, kenanya ke piston. Nah, tidak ada kompresi, harus overhaul seluruh AC. Aduh. Oke, sudah kembali ke mobil saya sendiri, sudah di jalan. Ternyata balik ke rumah dengan kondisi yang lumayan mengenaskan. Gue nggak shoot deh video yang apa yang abis gue nyetir ini atau videonya. Cuman gue kasih tahu aja, jadi ternyata mobil gue ini bakal overhaul AC. Nah, di Mas Supri ini alhamdulillah katanya nggak sampai 11 juta. Nah, AC ya kipas doang gitu kan. Ada kipas doang. Nah, begini. Jadi kata Mas Supri yang kena evaporatornya kena oli satu. Itu satu. Kedua, gua punya kompresor sudah hancur di klep-klepnya itu satu. Kedua. Terus selang AC juga nggak karuan. Mungkin waktu overhaul mesin itu pemasangan mesinnya nggak baik, jadi dia kenalah selang-selangnya, tapi selang-selangnya udah ditutup, jadi bahasanya di vakum lah, jadi nggak ada udara masuk, ada debris-debris yang masuk, debu-debu yang masuk misalnya. Jadi mobil gua sekarang berkurang, bahasanya weight reduction ya, sedikit dengan kompresor kosong. Kompresor tuh bisa mungkin 5 kilo, 3 kilo, jadi mobil gua sekarang berkurang 3 kiloan. 3 kiloan. Oke, kompresor udah copot karena kompresor udah nggak lagi main. Poly tensioner juga udah copot untuk AC-nya. Terus pipanya nanti harus dibenerin, harus diselang ulang. Pipanya bisa murah, cuma 200-300 ribuan. Evaporator yang mahal nih. Evaporator ini dia bisa 18 sampai 15 tergantung merek dan kondisi. Nah, ini satu. Jadi kita totalin aja. Evaporator bisa 18 maksimal 2 juta. Kemudian AC-nya, kompresornya mungkin 1,5 juta, 3 juta. Selang 500.000. Extra fan insya Allah kalau dia masih nyala, 2 kali dinyalain, kayaknya sih cuma konslet doang, oke dengan nyala, mungkin 300-200 ribu untuk benerin. Ini sama Supri bakal ya nggak dihitung, tapi kalau buat ganti bisa 1 juta, jadi 4,5. Anggap aja tambah jasa 500.000 dan freon 5 juta. Jadi untuk part 2 ini gue bakal berhenti di sini dulu, karena jujur duit gue belum nyampe segitu. Gue kira bakal penting 2 jutaan gitu, ternyata nggak juga. 5 juta ternyata. Dan wah, lumayan sih menurut gue untuk ngabisin 5 juta buat AC yang notabene nya nggak gue pakai. Tapi sebenarnya jujur enak-enak aja ke mobil ini, gue nggak ada ngeluhnya cuma di mobil. Kenapa ngeluhnya mahal aja, part-partnya untuk anak-anak yang hitungannya berbudget gitu ya. Apalagi gue budgetnya nggak banyak. Tadi gue niatin bawa 2,5 juta mau dibenerin, apa yang rusak katanya nambah 2,5 lagi. Gue kayak sudah lah,
tahan dulu, kita kumpulin lagi, kita nabung lagi, siapa tahu ada rezeki lebih, gue dapat 3 juta bisa ganti AC, overhaul dan lain-lain. Tadi evapnya kena oli, jadi itu masalah terbesar. Evap kena oli berarti oli kompresornya jelek. Belum lagi gue harus ganti dryer AC dan ekspansi AC ya, itu bisa 5 juta lah total semua. Jadi mari kita kumpulkan at least 4 jutaan baru kita negosiasi dari situ buat nyari part yang second hand atau second yang baru pasti, atau secondnya masih bagus. Change of plan, karena gue masih di luar nih, mau jam 3, gue juga masih gabut ya. Gue mau ke rumah temen gue, dia nawarin velg, cuman ring 18. Gue tuh nggak terlalu suka ring ban dengan ring gede. Jadi gue bakal kesana dulu sebentar ngecekin fitment untuk ring 18. Kemarin mobilnya 36 juga kayak gue persis, cuman dia udah potong per dan fitment yang bener-bener ban wheel to fender lah, bener-bener hampir nggak ada slot buat tangan masuk, paling sejari pas atau sejari sempit. Masuk sih masuk, cuman ya kita lihat. Sedangkan mobil gua kan pakai ring 16, profil 60, 205 60, ring 16. Itu adalah ban yang menurut gua paling gede untuk mobil ring 16, dimana ring 16 tuh harusnya pakainya kalau sesuai dengan OEM speknya BMW 225, 50 atau 55 biar bannya kelihatan yang ngotak, atau 215, 50 atau 55. Nah itu gue masih mikir lagi apakah worth it gue tukar dengan ring 18, apalagi lebarnya juga nggak rata kan ya. Kalau gue kan rata nih 7, lebar 7, nah sedangkan dia lebarnya 7,5 sama 8 sama 8 kalau salah, atau 8,5 rata antara dua itulah, pokoknya bannya lebar banget. Jadi gue mau kesana ngecek dulu, ntar kita lihat udah sampai gimana dan pemasangannya. Gue pengen pasang pelek ini pelek Brayton Flame namanya, lebarnya 8, ring 18 dengan ban 235/40 tuh, jadi speknya. Cuman ternyata pas dicek PCD nya 5114, jadi ini PCD pelek Jepang tapi dipasang di E36 punya temen gue. Nah spekulasinya adalah mobil dia sudah dibuat PCD, makanya dia bisa pasang ini, dan mobilnya standar pakai ini mobilnya pas dia beli. Jadi dia nggak tahu mobilnya sudah di PCD kan Jepang bubutannya, karena dia pakai pelek OZ Futura kalau nggak salah yang tupis. Ini mau jual ke gue, tukar tambah lah ke gue. Bannya masih baru nih, yang belakang tuh yang ini kalau bisa dilihat 18, yang ini juga sekitar mana ya? Wah ada kayaknya, ntar gue cari dulu. Yang ini speknya sama-sama rata 8, yang ini ban 2020, yang ini ban 2018, tapi 18 mau 19 lah, masih baru. Yang ini 2020 masih baru banget, belum mau setahun kayaknya. Nah ini ban yang di sini dia pakai akselera akselera VR kali ya, akselera V. Yang ini dia pakai Achilles ATR Sport seperti biasa yang sudah dikasih tahu tadi, 235/40 ring 18. Bisa di zoom gak ya? Tuh 235/40 ring 18. Bannya masih tebal banget. Ini juga masih pemakaian awal, nggak ada sobek, nggak ada apa, masih tebal. Ini dia fitmentnya nih. Kalau pakai pelek ini dia 36 ya nih. Di belakangnya velg E36 CL30. Fitmentnya dia benar-benar mungkin ngotak, dan dia satu jari mepet. Nih kita gini aja. Ini kan 2 jari nih, ini 2 jari sebenarnya. 2 jari. Ini pemain ini mungkin jadi 1 jari kena fender lah. 1 jari sama fender tuh kayak gini ntar jadinya. Bannya masih baru, teman gue nggak bisa pakai gara-gara bukan PCD gue. Sorry gue agak berantakan dan keringetan. Jadi sekarang misinya ganti, bukannya nggak jadi, ternyata PCD ternyata 2 PCD, 114, 120. Jadi mau gue cari toko ban, mau gue pasangin dulu, ngecekin bagus apa enggak. Masih pak, bagus apa enggak di mobil gue, karena ring 18 kan, dan
lebar banget, jadi mau gue ambil yang barangnya lebar. Gue taruh di belakang dulu, ngeliat fitmentnya bagus apa enggak. Kalau enggak ntar gue balik lagi, pasang yang lama. Soalnya ternyata pas diinspeksi semua bannya, di satu dari 4 ban ada yang rubbing dalam bahasanya. Jadi dia makan dalam positif camber atau negatif camber sih, karena ban kiri dimakan dalam. Jadi mau gua bilang gua berani ngambil yang belakang dulu, yang depan gua nggak berani karena ban depan gua harus nyari lagi dan kondisinya lebih tua daripada ban kanan. Jadi kita dulu, kita ke Saputra Ban, ngecek dulu fitmentnya enak apa enggak. Kalau enak kita bayar. Oke, gue lagi di Wiguna Auto Service. Sekarang kita mau masang ring 18 Brighton Flame. Jadi bakal plug and play, ngeliatin fitmentnya bagus apa enggak. Kalau bagus dua-duanya kita bayarin. Kalau cuma nggak bagus dan terlalu nyelup, gue kayak nggak ambil deh. Bagus. Sebenarnya pengen gue ganti sendiri, cuman biar cepet lah ya. Alat-alat juga gue nggak ada. Jadi fitmentnya latih kiri ntar. Sekarang buildnya adalah belakang pakai 18, depan pakai 16 dulu karena dealnya tadi ban depan nggak bisa dipakai, tapi ban belakang baru. Jadi begitulah. Yang belakang bakal 18, depan bakal 16. Entah apa build apa ini, kita lihat nanti. Kalau ternyata teman gue udah ganti ban depan, gue tambahin lagi duitnya. Dealnya kita cuma yang bagus doang. Halo, gue udah lecek banget. Gue sampai hitam-hitam tuh masih. Harus mandi di rumah. Oke, jadi gue pasang pelek teman gue, bayarin murah. Nah tuh tukar tambah sih sama pelek. Gue nggak pengen ganti pelek sebenarnya, cuman melihat hanya tukar tambah sedikit, nggak apa-apa lah, nggak ngaruh-ngaruh amat sama yang lain. Fitmentnya sih lucu, jadi 18 belakang, 16 depan. Karena next gue mau 17 depan. Nah, 17 depan ini gue bingung nih pakai pelek apa. Kalau mau beliin pelek dia lumayan juga harganya. Oh, here's the situation. Pakai nitrate gue. Oke, pelek depan masih pakai 16, 20560, ring 16. Belakang ini dia peleknya. Brighton Flame menggunakan ban Accelera VR. Kayak V doang, Accelera V nih. Logo V-nya. Ini lebarnya 235, 40, 18, bannya miti banget. Terus dia jadinya tidak seperti RGJS Racing, dia beneran 2 jari sempit. 1 jari lah, 1 jari longgar, 2 jari sempit. Dan ini nggak kena fender, insya Allah nggak kena fender, gara-gara masa sisi standar suspensi ya. Cuman ya ini dia yang gua nggak suka nih. Ini tempelan tuh 50, jadi kita copot BMW nya, kita cek sebelah, siapa tahu dia masih pakai BMW. Nah, yang kanan malah dop asli kayaknya. Nih, dop asli kita biarin deh. Ini lebarnya 8 rata. Enggak sih, depan nggak rata, depan 7. Belakang standar, belakang 18. Nah ini yang mau gue tunjukin nih, yang kemarin mau gue tunjukin ini stiker baru batch kedua 90s car. Gue lupa ini no kuruma, ini gue lupa ya. Pokoknya ini 90s car, artinya nanti ada 3 biji yang gue akan tampilin di sini. Ada 2. Nah dalamannya masih begitu. Tadi gue habis copot beberapa part dari dalam yang saat gue copot apa namanya AC kompresor itu tuh belum dipasang lagi, kayak lupa ya, nggak apa-apa sih kan gue nggak ada AC juga. Terus ini gue tunjukin, gue buka dulu.
So, the moment of truth. Kompresornya tidak ada. Jadi kompresor nggak ada. Kompresornya nggak ada ya. Kompresornya nggak ada nih. Jadi cuma kosong doang, vakum line. Dan ketika nggak ada AC ya mobil gua tetap bakal panas. So gitu aja. Nggak ada sinematik kayak gue lupa nih. Ya udah. Thank you for watching and subscribe for more.